Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketemu lagi ya sama Ibu, hanya di pelajaran prakarya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat ya belajarnya, insya Allah. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kerajinan bahan limbah keras organik. Yang pertama, ada kerajinan limbah cangkang kerang. Tentu kalian tahu kan kerang? Ya, betul sekali. Seafood ya katanya. Kerang ini mempunyai cangkang yang setidaknya bisa didaur ulang. Tentunya, perairan Indonesia sangat luas dengan aneka satwa air penghuninya. Beraneka jenis karang yang hidup di dalamnya dan beraneka ragam pula bentuknya. Sejak dulu, cangkang kerang merupakan produk terbaik yang dihasilkan dari pengrajin Indonesia. Di daerah perkotaan atau pinggir kota, limbah cangkang kerang dapat dijumpai di restoran seafood, sehingga banyak sekali limbah yang ada dan sering didaur ulang menjadi produk yang memiliki nilai. Adapun proses pengolahan cangkang kerang, yaitu cangkang kerang dipilih dan dipilah sesuai ukuran dan bentuknya. Kemudian dicuci dengan air mengalir dan direndam dengan larutan natrium soda agar sisa-sisa daging, cangkang, dan kotoran serta bau amisnya hilang. Lalu dikeringkan dengan menggunakan alat pengering. Setelah itu, persiapkan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas ataupun dipotong, lalu desainlah cangkang kerang tersebut. Bahan pembuatan kerajinan cangkang kerang ini yaitu tentunya pasti beraneka ragam kerang, apakah itu kerang hijau, kerang darah, ataupun kerang-kerang yang lainnya yang memang bisa dibuat atau didaur ulang. Adapun alat yang digunakan adalah amplas untuk menghaluskan, kemudian lem tembak, dan yang lainnya. Adapun produk kerajinan dari cangkang kerang, yang pertama kalau kita lihat di sini ada bingkai foto yang menggunakan cangkang kerang, kemudian miniatur boneka, dan yang lainnya. Seperti di sana kalau kita lihat ada seperti gantungan, kemudian tempat tisu dan yang lainnya. Bagaimana prosesnya? Ini. Yang pertama seperti tadi, diolah dulu, dipilih, kemudian dilem, diukir, lalu kemudian dihaluskan, kemudian didesain sehingga menjadi, kalau di sini contohnya menjadi gantungan boneka yang imut dan lucu seperti itu. Yang kedua adalah kerajinan limbah sisik ikan. Nah, tahu kan ikan pasti punya sisik. Di sini dari produk ikan dihasilkan limbah yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Limbah ikan berupa sisik dan tulang ikan. Berarti sisiknya bisa digunakan, tulangnya juga bisa digunakan. Berikut adalah cara mengolah sisik ikan. Yang pertama, direndam dengan air selama 2 jam, kemudian dibilas sebanyak 3 kali. Kemudian direndam kembali dengan menggunakan air jeruk, kemudian diamkan selama 2 jam, lalu pisahkan sisik ikan sesuai ukuran dan ketebalan, lalu tiriskan. Kemudian beri pewarna dan rebus dengan larutan benzoat sebagai bahan pengawet. Kemudian masukkan pewarna cat tekstil, lalu diamkan selama 20 menit, kemudian tiriskan kembali dan keringkan dengan cara dikipas agar permukaannya tidak melengkung. Adapun bahan dan alat yang digunakan untuk kerajinan dari sisik ikan yaitu, tentu dong kita perlu sisik ikan, kemudian jeruk nipis, gunting, pewarna, tekstil, benzoat, panci untuk memasaknya atau merendamnya, direbus ya, dan yang lainnya.
Kemudian, produk kerajinan dari sisik ikannya, yang pertama ada anting, wow lucu ya. Kemudian hiasan sandal, kemudian kalung, dan yang lainnya. Prosesnya bagaimana? Yang pertama, sisik ikan diwarnai terlebih dahulu, kemudian diberi lem, kemudian ditempelkan satu persatu membentuk sebuah kelopak bunga, kemudian dijadikan sebuah bunga, lalu bagian belakangnya dilem lagi dan nanti ditempelkan pada hiasan sisir. Nah, ini sering dipakai kalau tidak salah di zaman dahulu ya, atau untuk anak-anak mungkin masih berlaku. Yang ketiga adalah kerajinan limbah tulang ikan. Nah, limbah tulang ikan ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan artistik. Setiap bagian tulang ikan memiliki keunikan masing-masing. Pengolahan tulang ikan dilakukan dengan sederhana. Setelah dicuci bersih, tulang ikan dijemur di bawah sinar matahari, kemudian pisahkan bagian-bagian yang berpotensi untuk dijadikan produk kerajinan yang sesuai. Nah, di sini ada bahan dan alat pembuatan kerajinan dari tulang ikan. Bahannya sudah pasti ada tulang ikan, kemudian nanti memakai lem, kemudian amplas, lalu gergaji, dan lem tembak. Apa saja sih produk kerajinan dari tulang ikan? Nah, kita mungkin tahu hanya satu, gelang yang suka dipakai anak-anak tuh kalian ke sekolah. Itu suka ada yang dari tulang ikan. Lalu apalagi? Mungkin ada miniatur hewan-hewanan, miniatur kendaraan, atau miniatur lainnya yang memang bisa dibuat dari limbah tulang ikan. Adapun proses pembuatan kerajinan limbah tulang ikan itu yaitu dengan memilih tulang ikan terlebih dahulu, kemudian dipotong menjadi bagian-bagian kecil sesuai ukuran dan susun dengan seutas tali kalau memang itu yang dibuat adalah kalung misalnya ataupun gelang. Yang terakhir adalah kerajinan limbah tempurung kelapa. Salah satu daerah yang dikenal sebagai pengrajin tempurung kelapa misalnya Dukuh Sendang, Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, dan lain-lain. Tentunya di Indonesia sangat banyak sekali tempurung kelapa yang bisa digunakan. Kenapa? Karena kita adalah negara maritim yang banyak sekali mempunyai pantai-pantai dengan beribu atau berjuta-juta pohon kelapa di samping atau di pantai tersebut. Pengolahan tempurung kelapa memang tidak semudah yang dibayangkan. Selain alat tradisional yang digunakan untuk mengeruk bagian luar tempurung kelapa, juga ada teknologi tepat guna untuk menghaluskan permukaan luar tempurung kelapa itu. Adapun alat dan bahan pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa yaitu tentu ada tempurung kelapanya, kemudian lem, politur, kemudian dempul, kemudian amplas, kemudian gergaji. Nah, ini yang digunakan. Adapun produk kerajinannya dari tempurung kelapa yaitu misalnya ini seperti mangkok, kemudian gelas, kemudian boneka-boneka yang terbuat dari kelapa, dari tempurung kelapa, dan banyak sekali kerajinan-kerajinan lain yang dibuat dari tempurung kelapa. Yang terakhir adalah proses pembuatan kerajinan limbah tempurung kelapa. Apa saja? Nah, ini di sana ada proses-prosesnya. Yang pertama adalah tempurung kelapa diproses atau dipotong sesuai dengan pola, kemudian dihaluskan memakai amplas ataupun gerindra, kemudian diberikan lapisan pernis agar warnanya mengkilat dan dijemur. Lalu yang terakhir adalah memberi lubang dan sematkan sematkan besinya untuk membuat gantungan. Nah, kalau kita lihat di sana sangat mudah sekali kalau misalnya kita membuat sebuah kerajinan dari tempurung kelapa.
Yang terakhir adalah kuis. Silahkan buatlah salah satu limbah bahan organik untuk dijadikan sebagai produk yang memiliki nilai tinggi. Catatannya adalah tugas dikumpulkan 1 minggu kemudian. Kemudian, kelas 8A itu membuat kerajinan dari cangkang kerang, 8B membuat kerajinan dari sisik atau tulang ikan, dan kelas 8C membuat kerajinan dari tempurung kelapa. Silahkan produk yang akan kalian buat boleh apa saja, tidak hanya yang ada di contoh atau yang sudah dicontohkan oleh ibu. Silahkan kalian mencari salah satu contohnya seperti apa saja. Nah, nanti dikumpulkan ketika kalian luring ke sekolah dan simpan di meja ibu. Terima kasih, mudah-mudahan kalian paham. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.